Ayah saya almarhum adalah pensiunan Angkatan Udara. Dan pensiunan Angkatan Udara pangkatnya pun nggak tinggi, hanya kapten. Jadi bisa dibayangkan, saya lahir di Mospati, di Madiun, asli Malang. Rumah kami yang termewah itu adalah gorden. Karena kami tidak punya perabotan, jadi gordennya dimahalin supaya dilihat orang bagus. Di dalamnya kursi pun nggak punya gitu ya. Nah, masa-masa lagi disebut susah, sebenarnya kalau dirasakan ya nggak juga gitu ya. Karena hampir tiap hari ketawa juga tuh gitu ya. Makan apa adanya juga kita seru-seru aja. Jadi sebenarnya kata susah tuh sebenarnya nggak ada gitu ya. Dan jalan seperti biasa. Tapi ada moral lesson atau pelajaran yang saya dapat dari almarhum ayah saya adalah terpaksa nyambi kan. Jadi selesai kerja jam 2 itu nyambi pakai truk tentara itu ke Cepu nganter tembakau. Ya memanfaatkan peluang-peluang usaha gitu ya. Nah pada saat itu saya ikut ayah saya masih 4 tahun, 5 tahun di samping. Dan disitulah kesempatan saya belajar pelajaran bisnis Jawa. Yang itu saya pakai untuk disertasi saya waktu sekolah dulu. Akhirnya saya menggunakan metode ini. Jadi ada ternyata untuk makmur itu katanya nanti Indonesia gemah rimpah rojinawi joroyo royo itu ada kata toto tentrem kertora harjo gitu ya. Jadi untuk kertora harjo itu kita harus tentrem gitu. Nah untuk tentrem itu kita harus noto. Nah noto itu kan manajemen gitu ya. Dalam bahasa manajemen adalah getting things done through other people, menyelesaikan masalah melalui orang lain. Ternyata di Jawa itu melalui almarhum ayah saya cerita bahwa di Jawa itu toto itu ada 6 step, yaitu toto, titi, titis, tetek, tutuk, tuntas gitu. Nah, pelajaran itulah yang selalu saya teringat sampai saat ini di kepala 5 usia saya ini. Manajemen Jawa yang menurut saya luar biasa itulah akhirnya menjadi platform saya berbisnis. Dan dari dulu memang akhirnya saya pegawai itu hanya batu lompatan saja gitu. Nah, singkat cerita, sebagai orang kampung, cita-cita saya adalah sekolah ke Amerika. Dan ini mission impossible. Karena saya pindah ikut orang tua saya ke Palembang, 5 tahun tinggal di sana, kemudian balik papan hampir 7 tahun. Bisa dibayangin saya kelas 2 SD, saya menggunting rumahnya Donald Trump itu, White House. Dan selalu saya bilang sama diri saya mau sekolah di sini. Suatu hari kalau zaman dulu kan kita main kelereng tuh, ngambil kelereng dari kantong, kelerengnya jatuh, gambar itu juga jatuh. Teman-teman lihat di Palembang, ngomong begini, apa nih? Aku bilang, aku nak sekolah di sana. Mak mano? Wong dusun gitu. Nggak mungkin. Saya bilang, enggak. Saya mau sekolah di sana itu gitu. Walaupun kita diketawain di garger-garger. Kelas 5 SD pindah Balikpapan sampai SMA. Sama. Yang gila lu katanya gitu dan lain sebagainya. Kelas 2 pindah Jakarta. Setiap hari dari Blok M ke Halim itu selalu lewat Tekdikbud. Suatu hari ada pajangan besar sekolah ke luar negeri. Dan saya berkata, kesempatan. Saya mendaftar. Pengumuman saya ingat banget karena nilai ijazah saya 6, paling tinggi 8 agama. 1, nggak mungkin lah gitu. Tapi saya pede dalam hati bahwa saya sekolah ke luar negeri. Pengumuman keluar, nggak ada nama kita. Karena saya emang dari pertama mau ke Amerika. Sementara zamannya Pak Habibie itu, tahun 84, 85, 86 itu kan disekolahkannya ke Belanda atau ke Jerman gitu ya. Saya ngotot. Terus seminggu kemudian dapat surat harus ke Dekdikbud. Hadirlah kita ke tempat itu dan dikatakan, kamu kurang ajar, kamu ngerusak tugas saya, kamu bahasa Inggris nggak bisa, matematik jelek semua, tapi mau ke Amerika, ngimpi kamu gitu. Dan dimarahi. Intinya setelah 15 menit dia marah, kamu berdua berangkat ke Amerika. Kaget gitu. Karena rupanya ada 6 tempat ke Amerika yang daftar cuma kalian berdua. Jadi bagi saya itu banyak moment of greatness, bahwa kata siapa harus punya uang yang banyak, kata siapa harus punya sekolah pinter-pinter amat gitu. Yang penting adalah ya bondo nekat gitu loh, pede aja dan nggak pernah ngerubah mimpi.
Thank you.